Sementara itu kontainer nyaris ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lapangan Tembak Ciracas, Jakarta Timur. Diduga kontainer nyaris ambruk akibat bagian syok kontainer yang patah. Sebuah kontainer ini nyaris ambruk di Jalan Raya Lapangan Tembak Ciracas, Jakarta Timur. Kontainer diduga mengalami kerusakan pada bagian syok, sehingga posisinya miring dan rawan terbalik. Akibatnya seluruh badan jalan hampir tertutupi kontainer dan memaksa kendaraan untuk berputar balik. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas di sisi kontainer yang sudah miring. Kontainer tertahan pagar besi sebuah pabrik. Beruntung tidak sampai terbalik atau menimbulkan korban. Keluar dari pangkalan ini lagi belok, ternyata insiden kayaknya tuh pernya patah. Kita juga kurang jelas sih, kayaknya sih pernya patah ini. Untungnya ketahan sama pagar baja, jadi nggak ada korban jiwa, aman, masih aman. Tinggal tim evakuasinya. Warga mengeluhkan karena kondisi ini menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, kapal nelayan asal Tangerang tenggelam dihantam ombak dan angin kencang di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. 7 orang selamat sementara 1 orang dalam pencarian. Inilah rekaman amatir milik warga saat sebuah kapal yang membawa 8 pemancing asal desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten tenggelam di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. 3 nelayan berhasil diselamatkan nelayan lain yang sedang melintas. Mendapat laporan, tim SAR gabungan langsung menyisir ke lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan 4 nelayan yang terapung dalam kondisi lemas. Sementara 1 nelayan lainnya masih dalam pencarian. Kapal motor ini tenggelam diduga akibat dihantam ombak besar dan angin kencang. Operasi pencarian 1 nelayan yang masih hilang melibatkan berbagai unsur, seperti Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, dan nelayan setempat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran percetakan berskala internasional digelar di Jakarta. Diikuti ratusan pelaku industri percetakan dari dalam dan luar negeri. Pameran percetakan menghadirkan beragam inovasi teknologi percetakan terbaru. Industri percetakan di Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat, seiring meningkatnya permintaan di bidang periklanan, pengemasan, dan penerbitan. Menanggapi momentum positif tersebut, Krista Exhibition menghadirkan Allprint Indonesia 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran percetakan berskala internasional ini digelar untuk ke-26 kalinya, berlangsung 8 hingga 11 Oktober 2025. Lebih dari 500 perusahaan dari berbagai negara, di antaranya Cina, Jepang, Australia, hingga Spanyol, turut berpartisipasi. Allprint Indonesia diharapkan mendorong pertumbuhan industri percetakan dan grafika nasional dengan berbagai teknologi dan peralatan percetakan terkini. Kegiatan ini menjadi wadah berkumpulnya para profesional, pengusaha, distributor, hingga pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ingin memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan daya saing di era digital. Yang menampilkan teknologi cetak-mencetak dan juga bahan-bahan cetakan, tidak hanya kertas, tidak hanya juga plastik, tidak hanya tekstil, karena cetak di sini menggunakan teknologi digital. Selain itu juga ada cetak konvensional ditampilkan dan berbagai finishing, printing, cetak packaging, cetak karton box, dan cetak untuk industri kreatif lainnya. Berbagai seminar workshop dan demo teknologi terbaru juga hadir guna memberikan wawasan mendalam tentang tren industri percetakan global. Di Jakarta, Amrina Rida, Jaka Samsa melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir.
Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Warga Palestina di Gaza menyambut dengan lega dan gembira pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Warga berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Pengumuman gencatan senjata disambut euforia warga Palestina di Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan serangan Israel. Warga Gaza berbondong-bondong turun ke jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan bangunan untuk merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Warga bersorak, menari, dan melantunkan takbir tak lama setelah pengumuman disiarkan. Banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol kemenangan atas penderitaan panjang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata tahap pertama yang akan membuka jalan bagi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar ke jalur Gaza. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal menuju rencana perdamaian komprehensif yang akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, mencakup rekonstruksi Gaza, penarikan pasukan bertahap, dan pembukaan kembali perbatasan Rafah di selatan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan.